Assalamualaikum pemirsa. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Imajinasi Misteri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita tentang stasiun angker berjudul Stasiun 13. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Selamat menyaksikan. Ada tempat-tempat yang dilupakan oleh waktu. Tempat yang pernah menjadi nadi kehidupan, kini hanya menjadi rumah bagi debu dan kenangan kelam. Dan salah satu tempat itu adalah Stasiun 13. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan Stasiun 13 dibangun. Tidak ada catatan resmi tentang pembukaannya. Hanya ada kisah-kisah samar yang diwariskan dari mulut ke mulut. Terletak di tengah hutan pinus tua di luar kota kecil bernama Lembah Setra, stasiun itu seakan tersembunyi dari peta dan ingatan. Dulu, katanya, kereta terakhir yang berhenti di sana membawa penumpang menuju arah yang salah, arah yang tak pernah kembali. Dan setelah malam itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Tahun 2023. Seorang mahasiswa jurusan dokumentasi sejarah, Arka, sedang menjalani tugas akhir. Ia terobsesi dengan lokasi-lokasi terbengkalai dan memiliki kanal YouTube kecil bernama Langkah Terakhir, tempat ia membagikan hasil dokumentasinya. Suatu malam, ia menerima email dari pengirim anonim. Subjeknya hanya berbunyi, "Stasiun 13 masih ada." Di dalamnya terdapat koordinat GPS, sepotong foto buram stasiun tua dengan angka 13 yang samar di atas gerbang besi berkarat. Arka tergugah. Ia belum pernah mendengar tempat ini. Tak ada hasil di Google, tidak ada di peta, tapi koordinatnya mengarah ke sebuah hutan di luar kota. Dengan rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takut, Arka memutuskan untuk pergi. Ia mengajak dua temannya, Nino, kamera dan drone operator, dan Kirana, teman dekatnya yang sensitif terhadap hal-hal supranatural. Mereka berangkat pagi-pagi, menembus jalan setapak yang tertutup semak. Setelah 2 jam menyusuri hutan, mereka menemukannya, Stasiun 13. Bangunannya tua, kusam, tapi masih berdiri tegak. Rel kereta di depannya berkarat, tapi seakan masih mengarah ke tempat yang jauh. Tiba-tiba Kirana berkata pelan, "Tempat ini dingin, tapi bukan karena cuaca." Ia mengusap lengannya yang merinding. Arka menyiapkan kamera, sementara Nino menerbangkan drone ke atas. Mereka merekam bangunan, ruang tunggu, loket, dan sebuah papan jadwal yang sudah tidak terlihat hurufnya, kecuali satu tulisan samar. Kereta jam 1.13, tujuan, tidak diketahui. Mereka memutuskan untuk menginap semalam. Tujuannya merekam suasana malam di stasiun untuk konten YouTube. Tenda didirikan tidak jauh dari ruang tunggu. Sambil makan malam, mereka bercanda dan membahas kemungkinan bahwa stasiun ini dulunya tempat ritual atau semacamnya. Tapi Kirana tak tertawa. Ia merasa diperhatikan sejak matahari terbenam. Sejak gelap, udara terasa lebih berat, seolah mereka berada di dasar laut. Pukul 1 dini hari. Nino, yang sedang mengedit footage, melihat sesuatu yang aneh dalam rekaman drone-nya. Selama beberapa detik, ada kereta hitam melintas perlahan di rel yang berkarat. Tidak bersuara, tidak tampak sopir,
Tapi jelas terlihat ada penumpang-penumpang berpakaian zaman kolonial duduk diam di dalamnya. Arka langsung melihat keluar. Tidak ada apa-apa, hanya rel kosong. Lalu terdengar peluit kereta. Padahal rel itu seharusnya sudah mati sejak 50 tahun lalu. Pukul 1.13. Mereka mendengar suara roda logam bergesek di kejauhan. Tanah bergetar. Lampu kamera berkedip. Kirana mulai panik dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang datang. Dan benar saja. Dari kabut malam, muncul kereta tua hitam legam. Lambat, seakan berjalan di dunia yang berbeda. Kereta itu berhenti tepat di depan mereka. Pintu terbuka. Tak ada penumpang keluar. Tapi dari dalam kereta, terdengar bisikan-bisikan aneh. Naiklah, kalian sudah dipanggil. Waktumu di dunia ini sudah cukup. Kirana berteriak dan menolak melihat ke arah kereta. Tapi Arka, seperti kerasukan, melangkah mendekat. Saat itu juga, Nino menjatuhkan kamera dan berlari ke arah Arka. Kereta menutup pintu, lalu bergerak kembali ke dalam kabut, dan menghilang begitu saja. Mereka langsung berkemas. Tapi saat akan pergi, mereka sadar jalan keluar sudah tidak sama. Kompas berputar acak. GPS menunjukkan posisi mereka di tengah laut. Ini bukan hutan yang sama, bisik Kirana ketakutan. Tiba-tiba dari ruang tunggu, muncul suara langkah kaki. Seorang laki-laki tua dengan seragam petugas stasiun zaman dahulu berjalan ke arah mereka. "Kenapa kalian ke sini?" tanyanya. Suaranya berat, matanya kosong. "Kami hanya ingin mendokumentasikan tempat ini." Laki-laki itu tersenyum tipis. "Tempat ini bukan untuk didokumentasikan. Ini tempat transit untuk yang tersesat." Kemudian ia menunjuk Kirana. "Kau bisa melihat kami. Itu artinya waktumu tak lama lagi." Kirana menangis. Arka dan Nino menuntunnya keluar, memaksa jalan menembus hutan meski arah tak menentu. Hingga akhirnya, entah bagaimana, mereka keluar ke jalan besar. Setelah kembali ke kota, Arka mencoba mencari lagi informasi tentang stasiun 13. Tidak ada. Koordinat yang dulu dikirim kini mengarah ke lahan kosong. Video drone Nino hilang dari memori. File yang tersisa hanya satu. Potongan klip pendek. Kamera menyorot gerbong kereta hitam. Dan selama beberapa detik, wajah Arka muncul di salah satu jendela, duduk di dalam kereta, menatap langsung ke kamera. Arka gemetar. "Itu, aku. Tapi aku gak pernah naik kereta itu." Kirana mulai jatuh sakit setelah kejadian itu. Tubuhnya melemah, sering berbicara sendiri. Kadang menggumam. "Kereta jam 1:13. Jangan telat, jangan telat." Dan suatu malam, Kirana menghilang dari rumah sakit. Polisi menemukannya 2 hari kemudian. Di rel mati dekat stasiun tua yang tak tercatat di peta manapun. Di sakunya, ada tiket lusuh bertuliskan, "Stasiun 13, tujuan, kembali ke asal." Hingga hari ini, tidak ada yang bisa menemukan lokasi pasti stasiun 13. Tapi beberapa orang melaporkan pernah melihat kereta hitam melintas perlahan di tengah malam, tanpa suara, tanpa masinis. Dan kadang, seseorang yang hilang di dunia nyata, ternyata hanya sedang menunggu di peron stasiun 13. Menunggu kereta yang akan membawanya pergi.